Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan haya bina an nashkurullah azza wa jalla الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية. ثانيا صلاة وسلاما دائما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور أو أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rianda Prasetyo, NIM 2114020124 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Baqarah ayat 174 sampai ayat 176. Sebelum kita masuk ke pembahasan, maka saya akan membacakan ayatnya tersebut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. Baiklah, itulah tadi surah Al-Baqarah dari ayat 174 sampai dengan 176. Yang mana arti dari ayat ke 174 yakni sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau dengan harga murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Kemudian ayat 175, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Kemudian ayat terakhir, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang berselisih tentang kebenaran benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Pada ayat 174 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada sejumlah pihak atau pemimpin Ahlul Kitab yang sengaja membunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya, termasuk menyembunyikan ketentuan Allah dengan melakukan pengharaman terhadap apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
seperti yang tertera pada ayat 172 dan 173. Mereka membuat syariat sendiri dan mengikuti hawa nafsu, serta memberikan penafsiran yang jauh menyimpang dari ketentuan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelumnya. Kemudian pada ayat ini juga membahas tentang larangan menyembunyikan hukum Allah. Pengulangan yang terjadi pada ayat ini tidak lain bertujuan untuk memberi peringatan secara berkesinambungan kepada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Ayat ini juga memberi peringatan kepada para ulama agar mereka senantiasa menyampaikan kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa harus takut kepada siapapun. Jika kebenaran itu sengaja disembunyikan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, perbuatan seperti itu dapat menggiring pelakunya kepada kutukan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dalam buku Al-Tafsir Al-Kabir mengatakan bahwa ayat 175 ini diturunkan kepada para pemimpin dan tokoh-tokoh Yahudi, yaitu Ka'b bin Al-Ashraf dan kawan-kawan. Mereka telah memiliki kedudukan dari para pengikutnya sebagai sumber pencerahan dan pemberi petunjuk. Setelah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, mereka khawatir dan takut akan kehilangan pengaruh dan kedudukan tersebut. Bahkan mereka khawatir tidak lagi mendapatkan harta kekayaan yang diperolehnya selama ini. Kemudian para ahli tafsir sepakat bahwasannya ayat ini diturunkan kepada ahlul kitab karena sikap mereka menyembunyikan kebenaran Nabi dan kebenaran Islam, meskipun secara jelas telah tertulis dalam kitab suci mereka. Doktrin yang terkandung dalam ayat ini berlaku umum terhadap semua pihak yang suka menyembunyikan kebenaran secara gamblang dan jelas. Siapa saja yang menyembunyikan ketentuan hukum Allah sementara ia mampu menjelaskannya, maka termasuk dalam kategori yang mendapat ancaman dan kutukan. Karena menyampaikan kebenaran agama dan hukum-hukum Allah merupakan fardu kifayah. Kemudian ayat ini dimulai dengan kata yaktumuna yang berarti menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Lawan dari kata i'lan yang berarti mengumumkan. Kata yaktumun pada ayat ini merupakan yang kedua disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Sebelumnya kata tersebut disebutkan pada ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Kemudian selanjutnya ayat ini juga membahas tentang kecaman orang-orang yang menyembunyikan hukum Allah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi kecaman dan kutukan terhadap pendeta-pendeta Yahudi karena mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi kepada kaumnya, padahal sifat-sifat tersebut sudah tertera dalam kitab suci mereka. Tujuannya tidak lain supaya mereka tidak kehilangan pengaruh dan kedudukan serta khawatir tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa lagi dari orang Arab di samping agar orang Arab Yahudi tidak memeluk agama Islam. Secara redaksional, kecaman dan kutukan pada ayat tersebut bersifat umum sehingga memberi makna bahwa kecaman dan kutukan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan untuk setiap orang yang menyembunyikan apapun yang diperintahkan oleh agama untuk disampaikan, termasuk menyembunyikan hukum-hukum Allah dan ilmu pengetahuan yang semestinya disiarkan dan dikembangkan. Tidak hanya terbatas pada ahlul kitab, namun juga mencakup semua orang yang sengaja
secara sengaja menyembunyikan ilmu pengetahuan kebenaran. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Taubah ayat 122. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka itu dapat menjaga diri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah menyebutkan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man man suila an ilmi fakatamahul jamahullahu bilijami min narin yaumil qiyamah. Rahu Ibnu Majah, Ahmad wa Abu Daud. Yang artinya siapa yang ditanya tentang ilmu yang diketahuinya tetapi ia enggan mau menerangkannya, maka dalam makna dia menyembunyikannya, maka Allah telah membelenggunya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Tafsir Tahlili disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan naskah awal disusun oleh Dr. Khairuddin Khamsin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas dan perak sebenarnya ia menelan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Wallahu yukal wala yukallamuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakihim walahum azabun alim. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka pada hari kiamat. Dan bagi mereka lah sisa yang amat pedih. Yang demikian itu Allah sangat murka kepada mereka sebab menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya, sehingga dengan itu mereka berhak mendapatkan kemurkaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ke arah mereka dan tidak pula menyucikannya. Artinya dia tidak memuji dan menyanjung mereka melainkan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Selanjutnya, untuk memberitahukan tentang keadaan mereka itu Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Yang dimaksud dengan membeli kesesatan dengan petunjuk adalah mereka menukar petunjuk, yaitu perintah menyebarluaskan sifat Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, berita tentang pengutusannya dan penyampaiannya, berita gembira mengenai kedatangan melalui kitab-kitab para nabi, serta keharusan mengikuti dan membenarkannya. Namun, mereka menukarnya dengan kesesatan, yaitu dengan cara mendustakan, mengingkari, serta menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab mereka. Allah juga mengatakan, Fama ashbarahum minan nar. Berarti betapa tegar mereka berbuat berbagai kemaksiatan yang mengantarkan mereka ke dalam api neraka. Dengan mengingkari dan menyembunyikan sifat-sifat beliau, berarti mereka telah menghina ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan siksaan dan hukuman. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Apabila
ada terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.